pagi. Ingat kan kalau pagi-pagi kita cak manon, nah sekolah semangat nih ya. Terus sebelumnya izinkan Oom berkenalan. Sudah tahu kan Oom dari mana? Dari Damkar, betul. Izinkan nama Om Mehmet. Om sebagai Kepala Sektor Pos Merdeka. Sudah pernah belum yang ke kantor pemadam di Jalan Merdeka? Belum. Masjid Agung tahu? Nah, tidak jauh dari Masjid Agung. Kapan-kapan kalau nak mampir, pengen tahu, nak berfoto, silahkan. Silahkan mampir. Ngomong, Om pengen berfoto. Om ini apa namanya? Silahkan bertanya. Om minta dewean, Om ngajak personil sebelah kiri Om, namanya Om Sumarno. Beliau sebagai komandan peleton jaga Regu B. Itu 3 personil anggotanya ada Om Sarwo, Om Rizky, dan Om Hamid. Ada yang nak kenalan tadi ya? Siapa tadi yang nak kenalan tadi? Ingeti yang itu Om Hamid, itu Om Sarwo, itu Om Rizky. Kalau Om Marno jangan, sudah ada. Iya. Jadi sebelum mulai kita perkenalkan dulu, kami dari pemadam kebakaran mempunyai 4 tupoksi. Tupoksi itu ialah tugas pokok dan fungsi. Salah satunya nomor 1 pencegahan, nomor 2 pemadaman, nomor 3 penyelamatan, nomor 4 pelayanan. Yang akan kita lakukan siang hari ini ialah masuk di tupoksi pencegahan. Jadi sebelum kebakaran itu harus kita cegah. Jangan sampai terjadi kebakaran. Yang masak di dapur jangan lupa selesai dimati ke kompornya. Ngecas HP jangan sambil main. Listrik yang tidak terpakai, kipas segala macam, TV sudah dipakai, dicabut colokannya. Nah, pencegahan itu tugas kami untuk mengedukasikan. Jadi sudah menjadi kewajiban kami dari pihak pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Palembang untuk melakukan edukasi simulasi. Ngapa? Karena pemadam kebakaran itu tidak mungkin ada di lokasi sebelum terjadi kebakaran. Kami datang pasti sudah ada apinya, betul? Siapa jadi tugas pertama yang melakukan pencegahan? Tuan rumah. Kami ini hanya membantu ketika api sudah besar. Jadi kalau kalian sudah besar kaget, kalian sudah tahu apa sih tugasnya, apa yang harus dilakukan. Jadi tolong dicermati. Tolong dicermati dan diingat baik-baik. Urutan-urutan apa baik alat bantunya, tolong diingat. Jadi dalam pemadaman itu ada namanya alat, penggunaan alat. Di antaranya alat modern dan alat tradisional. Salah satunya alat modern yaitu menggunakan apar. Tahu apar? Apa apar? Lapar. Ini barangnya. Apar itu singkatan. Ada yang tahu apa singkatan apar? Apa? Salah, kurang dikit. Ada yang tahu lagi? Apar itu kepanjangan dari alat
pemadam api ringan. Jadi kalau dia kebakaran kecil, kompor yang meleduk, bisa menggunakan ini. Untuk spesifikasinya pun ada sekarang 5 tipe A, B, C, D, E, F. Oh, sudah F ya? Sudah nambah lagi spesifikasinya. Sekarang kami tidak menyampaikan lebih dalam, hanya dasar. Jadi APAR ini ada cara penggunaannya. Boleh, Dodok, boleh. Oh iya, selain alat modern ada juga alat tradisional. Salah satunya yaitu menggunakan karung. Tahu tak? Kalau karung bisa menggunakan untuk madam ke api. Bisa. Karung apa? Karung beras. Tidak bisa karung beras. Untuk karung apa? Karung goni. Karung goni yang dibasahi. Atau kalau di rumah ada kacik, pakai anduk. Nah, itu pinter. Tapi basahi dulu ya. Menggunakan media kain yang tebal dan menyerap air. Jadi kalau di rumah kacik karung goni pakai anduk bisa. Cara pemakaian juga ada caranya. Sekarang kita masuk ke tahap cara penggunaan. Pertama kita jelaskan dulu APAR. Untuk APAR itu mempunyai cara pemakaian, tidak basing-basing. Kalau makainya basing-basing bahaya. Pernah ada? Nah, ini biasanya sering galak nonton TikTok kan? Mungkin pernah terjengok di TikTok yang lewat cara pakai APAR, ada yang salah, tahu-tahu meledak. Pernah ada terjengok? Nah, itu cara penggunaannya salah. Sekarang kami beritahukan cara penggunaan yang benar. Yang pertama, posisikan pengguna dalam kondisi dan jarak yang aman. Selain aman dan nyaman. Jadi posisi ini ada gunanya, bukan karena ngambil apa-apa nak lari, bukan. Karena ada gunanya. Kalau ada apa-apa dengan APARnya, pengguna tetap aman. Yang kedua, APAR memiliki pengaman, namanya pin pengaman. Ini pin pengaman. Pin itulah yang menahan tuas, jangan sampai terpencet, tidak sengaja, lagi lewat terpencet putih kalau. Jadi pengaman tuas itu ada pengamannya. Yang ketiga, APAR memiliki selang corong. Selang inilah yang digunakan untuk mengarahkan obat kimia yang berada dalam tabung APAR ke titik api. Paham isinya apa baik? Sekarang cara penggunaan. Untuk penggunaan, pertama duduk ambil posisi, kedua tarik pin. Tarik pin sampai pengamannya putus. Itu lembut, nariknya gampang. Setelah ditarik pin, uji tes, arahkan ke tempat aman dengan cara ditekan sekali. Nah, ini tandanya aman dan bisa digunakan. Yang selanjutnya, ambil posisi, lihat arah angin, lidah apinya kemana. Belum. Kalau misal apinya ngarah ke sini, kita mutar ke arah berlawanan. Jangan lidah apinya ke kiri, kalian ambil posisi ke kiri, habis 10 hitung. Jadi melihat situasi kemana arah angin. Paham? Paham.
Untuk tahu arah angin tidak perlu juga ngambil rambut dulu, kemana arah angin, tidak juga. Tengok bel ini tak apinya kemana. Paham ya? Setelah diarahkan baru tekan tuas. Setelah tuas ditekan, corong arahkan ke atas api. Misal apinya di sini, corong itu diarahkan ke sini, di atasnya, jangan di bawahnya. Atau misal ini apinya, jangan ininya yang disemprot, tapi di atasnya. Karena fungsi apar itu adalah menutup oksigen, menyelubungi. Dia bukan memadamkan langsung. Itu fungsi apar, bahan kimia yang menghabiskan kadar oksigen. Karena api itu bahan bakarnya 3. Kami sering menyebutnya dengan segitiga api. Yang pertama panas, yang kedua bahan material, yang ketiga oksigen. Nah, yang kita matikan dengan apar itu ialah oksigen, bukan apinya. Karena kalau kita gunakan contoh dengan kompor, kalau kompor terbakar, kita semprot dengan apar, yang kita semprot itu kompornya, rubuh kompornya. Jadi yang kita semprot itu di atasnya. Paham ya? Jadi yang disemprot yang di mananya? Di atasnya. Jangan juga terlalu jauh ke pucuk. Jadi usahakan untuk menyelubungi api, biar oksigennya tertutup. Api dengan tidak ada lagi oksigen, mengap-mengap dia mati dewek. Jadi bukan kita yang mengap kalau ganti oksigen. Api juga bisa mati kalau tidak ganti oksigen. Paham sampai situ? Oke, sekarang kita lanjut ke alat berikutnya. Alat tradisional. Apa tadi itu? Karung goni yang dibasahi. Karung juga ada caranya, walaupun namanya alat tradisional tetap ada caranya. Apa caranya? Pertama dibasahi, yang kedua cara pegang. Cara pegangnya harus tetap pengamanan pengguna, biar api tidak mengenai tangan. Tolong perhatikan. Yang pertama, jempol di arah luar, jempol di arah luar kain. Keempat jari masuk ke dalam kain. Jadi jepit. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Perhatikan. Kaget kita praktek. Setelah itu diputar tangannya. Setelah diputar, lihat. Tertutup tak ini tangannya? Tutup. Aman tak jadinya? Jadi kalau ada yang api yang menjilati daerah sini, aman. Biar kalau apinya jilat-jilat di sini, tidak masalah. Tapi yang penting karungnya basah. Paham belum? Sekali lagi nak, ini tolong muter arahnya biar gampang pahamnya. Nah, itu ditaruh, ambeknya dijepit, jempolnya di luar. Paham? Setelah itu diputar ke dalam. Aman kan jadinya? Kelihatan kan? Sudah paham? Yang dua alat tadi sudah paham? Alat apar dan alat karung. Paham? Nah, kalau paham kita tes. Kalau memang paham nih ya. Hai, senang nih yang sih kok ada. Usum depan ya. Apa pucat tadi yang depan? Oke, sekarang kita mulai. Ingat ya, jangan main api sembarangan.